Oke guys, selamat bergabung buat kalian yang sudah mampir channel gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti hari ini gue pengen bercerita kehidupan gue kupas tuntas kehidupan gue. Walaupun cerita gue ini dibilang singkat. Jadi kalian yang belum tahu cerita hidup gue kayak gimana, dan kalian yang banyak bertanya tentang hidup gue, kalian bisa langsung buka video ini di channel gue. Cerita hidup gue berlatar belakang dari keluarga yang serba kekurangan. Gue dilahirkan di Riau dengan dua orang bersaudara. Di sini orang tua gue pekerjaannya sehari-hari sebagai nelayan, yang mana orang tua gue mempertaruhkan nyawa dan kehidupannya untuk bekerja demi anak-anaknya. Sehari-harinya gak terlepas dari laut. Karena kehidupan gue itu berada di pesisir pantai, ya otomatis lah itu kan ya. Hidup gue itu dalam sehari-hari pasti selalu berada di laut. Dari situ lahirnya gue besar, terus gue masuk sekolah SD. Jadi kelas 6 SD gue tuh sudah sekolah berbeda tempat sama orang tua, berbeda rumah dan berbeda daerah. Alasan yang paling mendalam kenapa gue sekolah berbeda rumah dan berbeda daerah itu karena ekonomi orang tua gue yang lemah. Karena keterbatasan ekonomi, dan akhirnya gue disekolahkan di rumah nenek dan kakek gue. Di situ gue sekolah selama kurang lebih setahun, kelas 6 sampai lulus, kurang lebih setahun. Setelah lulus dari situ gue berpindah lagi ke rumah om gue. Itu makin jauh, sangat jauh dari orang tua, dan gue belajar hidup mandiri di sana. Selama di rumah om gue sekolah sambil bekerja. Alhamdulillah, walaupun dengan keadaan yang sama, yang ekonomi yang buruk, namun mungkin agak sedikit lebih baik daripada ekonomi keluarga orang tua gue sendiri. Di sini gue diajarkan buat melatih mental, melatih kesabaran, bagaimana gue diajarkan buat hidup dan bertahan walaupun tanpa biaya dari orang tua gitu. Alhamdulillah selama 3 tahun gue sekolah di rumah om gue saat ini gue sudah menjenjang di kelas 3 Madrasah Sanawiyah. Ketika menjelang kelulusan, karena sekolah gue swasta, otomatis banyak biaya yang dikeluarkan menuju ujian kelulusan. Dari situ gue berpikir panjang bagaimana gue bisa mendapatkan biaya tersebut. Akhirnya gue sama om gue sepakat buat kerja. Karena di Riau itu kebanyakan penghasilannya kelapa, otomatis gue sama om gue harus kerja kelapa, banting tulang siang dan malam. 3 bulan menjelang kelulusan, menjelang UN, gue itu sempat kerja sama om gue. Gue start kerja itu jam 4 subuh sampai jam 7. Jam 7 gue masuk sekolah, jam 1 gue balik lagi, habis zuhur gue kerja lagi sampai jam 7 malam. Balik ke rumah gue makan, sholat dan segala macam. Jam 9 gue kerja lagi, kadang sampai jam 2. Jam 2 gue pulang ke rumah istirahat sampai jam 4 subuh. Cuman 2 jam gue istirahat dalam sehari. Kalau dibilang itu cerita yang lumayan sedih, ya sedih. Gue sedih ngerasain hal tersebut. Tapi gue bersyukur. Di sini gue bersyukur karena Allah itu mengajarkan gue bagaimana gue hidup sendiri. Ketika lulus sekolah dari MTS, akhirnya gue pun nganggur sekolah. Gue bingung mau ngelanjutin pendidikan kemana, karena keterbatasan biaya dan ekonomi. Termasuk situ gue masih nganggur, gue gak jelas. Gue pengen kerja, tapi kan umur gue masih segini. Di pabrikan atau di PT itu gue belum diterima, karena syarat mereka buat menerima karyawan baru itu KTP. Gue gak punya KTP karena umur gue tergolong masih sangat muda. Akhirnya gue nganggur setahun, om gue kadang jualan, kadang kerja kelapa, ya gue ikutin demi bertahan hidup gue.
Tapi alhamdulillahnya setelah 1 tahun ke depan, gue dapat berita dari teman gue yang sempat sekolah di Bogor. Dia mengatakan sebelum Lebaran, Idul Fitri, dan nelpon gue, Supri, lu mau sekolah nggak? Sekolah mah mau, gue bilang gitu kan. Tapi karena gak ada biaya, gue mau sekolah kayak gimana? Ya dia ngasih jalan. Lo sekolah ikut gue. Terus gue bertanya dong, sekolahnya di mana? Di Bogor. Gue gak punya biaya, gue bilang gitu. Masalah biaya jangan dipikirin, tetapi lo harus pergi sekolah dulu aja. Masalah biaya nanti kita bicarakan ketika sudah tiba di tempat. Singkat cerita, gue pun pergi ke sini. Gue pergi ke sini, setelah tiba di sini, akhirnya gue pun disambut dengan ramah oleh pihak pondok. Ternyata sekolah gue itu di pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Al Alawiyah. Posisinya itu kurang lebih di daerah Bogor. Nah, selama 3 tahun daerah Bogor sampai sekarang gue sudah duduk di bangku kelas 3 SMK, dimana mungkin 1 atau 2 bulan ke depan gue akan menjalani ujian nasional. Nah di sini alhamdulillah semua kebutuhan gue terpenuhi oleh pondok pesantren. Semua kebutuhan gue ditanggung oleh pondok pesantren. Akan tetapi ya nggak semua kebutuhan kecil gue itu harus dipenuhi oleh mereka. Gue punya seorang sahabat yang sekaligus gue anggap sebagai saudara gue sendiri, seperti keluarga sendiri. Namanya Galang. Nanti gue bakal cantumin nama IG-nya di bawah ini, biar kalian bisa kenal dan follow. Iya. Orangnya itu baik, ganteng, ramah, apalagi tentang kehidupan dia suka berbagi. Dia mungkin punya jalan cerita yang kurang lebih seperti gue. Entah itu lebih beruntung ataupun lebih menyakitkan daripada gue nggak tahu jalan cerita sebelumnya. Akan tetapi dia itu yang orang yang gue anggap seperti abang gue sendiri, karena dia banyak memberikan sesuatu yang baru kepada gue. Singkat cerita, 3 tahun gue di Bogor, yang awalnya pihak pondok berkata, orang yayasan ngomong kalau semua kebutuhan gue itu ditanggung oleh pondok. Akan tetapi gue ngerasa nggak semua. Karena apa? Karena ada kebutuhan kecil gue yang mereka nggak tahu. Di pondok juga itu ada organisasi, ada sistem yang berlaku, seperti uang kas mungkin per bulan. Di sini orang tua gue sangat terbatas ekonomi. Gue harus berpikir bagaimana mendapatkan duit sendiri. Terlebih lagi gue sendiri perokok, otomatis gue harus beli rokok. Bagaimana caranya? Nah, 2 tahun berada di pondok, alhamdulillah dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan memberikan fasilitas berupa BLK, Balai Latihan Kerja, buat yayasan. Kebetulan gue itu menguasai di bidang editing dan desainer. Dari situ gue belajar dan gue mengajar di BLK tersebut. Tapi alhamdulillah kehadiran gue di BLK tersebut membawa beberapa perubahan. Walaupun dari teman gue sendiri banyak yang gak setuju dengan gue di sini. Ya tapi menurut gue sih itu hak mereka. Ketika mereka pengen setuju atau enggak dengan kehadiran gue di BLK, itu hak mereka. Tapi kewajiban gue mengamalkan apa yang gue dapat. Gue mengajarkan kepada orang lain apa yang gue peroleh. Gue sangat berterima kasih kepada pondok pesantren ini yang telah mempercayakan gue, memberikan gue fasilitas, pendidikan, pengalaman, serta ilmu pengetahuan. Di samping itu, gue sadar gue punya kebutuhan tersendiri, gue punya cita-cita sendiri. Banyak orang yang memvonis gue, yang menilai gue, yang mengkritik gue. Kenapa gue jarang di pondok pesantren? Alasan gue cuma satu. Guru gue pernah berkata, nggak semuanya orang yang mondok itu ketika pulang bakal menjadi seorang ustadz, seorang pengajar, atau seorang kiai. Dan gak semuanya orang di jalan itu jahat. Intinya nasihat yang guru gue berikan,
Jangan menilai seseorang dari covernya saja, tetapi hatinya. Karena beliau pernah memberikan contoh kepada gue. Buah durian itu, kalau kita nilai dari covernya, itu sangat menyakitkan. Penuh dengan duri yang tajam, yang sanggup menusuk kita dari mana saja. Tetapi ketika buah durian itu dibelah, maka isinya itu sangat wangi, sangat harum, menggoda selera setiap orang yang menciumnya. Kan tetapi sebaliknya, buah kedondong, kita lihat dari luarnya itu hijau, enak buat dimakan, enak rasanya. Tetapi ketika kita belah dan kita cobain, kita cicipin buahnya, alangkah terkejutnya kita melihat di dalamnya banyak serabut, banyak serat yang ketika gigit mungkin akan nyangkut di gigi, terasa sakit. Itulah ketika menilai orang lain. Dari sini gue belajar sesuatu yang baru. Alhamdulillah sih pada hari ini gue dapat bercerita kepada kalian semua tentang pengalaman gue. Kalau kalian pengen tahu pengalaman gue lebih jauh, silakan tunggu cerita gue di part 2. Masih banyak berbagai cerita hidup gue yang sangat sedih dan sangat, ya kalau ceritakan itu bikin hati gue sedih. Gue teringat dengan masa lalu keluarga gue. Bagi kalian yang mampir, gue ucapkan terima kasih. Sekian yang dapat gue sampaikan. Salam sukses dari gue. Bye.